Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrudin, Stambuk A1 J118056 dari kelompok 2. Berikut merupakan video pembelajaran tentang sistem artikulasi untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia atau ANFISMAN yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI. Video pembelajaran ini sudah dirangkum sedemikian rupa agar penonton dapat memahami materi ini dengan seksama dan lebih mudah. Sendi. Jika kita berbicara mengenai sendi, pasti ada kaitannya dengan hubungan antar tulang yang biasa disebut dengan sistem artikulasi. Agar artikulasi dapat bergerak, diperlukan struktur khusus yang disebut sendi. Dengan adanya sendi, membantu mempermudah gerakan yang dilakukan oleh manusia. Sendi yang menyusun kerangka manusia sendiri terdapat di beberapa tempat. Terdapat 3 jenis sendi antar tulang, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartosis. Sinartrosis atau biasa disebut sutur disebut juga dengan sendi mati, yaitu hubungan antara dua tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Struktur terdiri atas fibrosa. Artikulasi ini tidak memiliki celah sendi dan dihubungkan dengan jaringan serabut. Dijumpai pada hubungan tulang pada tulang-tulang tengkorak yang disebut satura atau satur. Amfiartosis disebut juga dengan sendi kaku, merupakan sendi yang memiliki hubungan antar dua tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Jadi intinya sendi kaku ini dia bisa bergerak namun pergerakannya itu terbatas. Artikulasi ini dihubungkan dengan kartilago. Dijumpai pada hubungan ruas-ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Ketiga yaitu diartosis atau biasa disebut dengan sendi hidup, yaitu hubungan antar dua tulang yang dapat digerakkan secara leluasa atau tidak terbatas. Terdiri dari struktur sinovial untuk melindungi bagian-bagian ujung tulang sendi. Di daerah persendian terdapat rongga yang berisi minyak sendi atau cairan sinovial, di mana cairan sinovial ini dia berfungsi sebagai pelumah sendi ketika sendi bergerak, yakni ketika terjadi pergesekan antar sendi. Contohnya yaitu sendi peluru atau seperti tangan dengan bahu. Kemudian sendi engsel dia terdapat di siku di sini. Dan sendi pelana itu terdapat di jempol atau ibu jari. Diartosis dapat dibedakan menjadi sendi engsel, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan hanya satu arah saja. Dijumpai pada tulang os humerus dan os ulna serta os radius. Sendi pada siku hubungan antar os femur dengan os tibia dan os fibula. Fibula ini atau sendi pada lutut. Kemudian sendi putar. Sendi putar ini terdapat pada gambar ini yang bisa dilihat. Sendi putar memiliki hubungan antar tulang yang memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang lain sebagai porosnya. Dijumpai pada hubungan antar os humerus dengan os ulna serta os radius, hubungan antar os atlas dengan os kranium. Kemudian yang ketiga itu sendi pelana. Sendi pelana ini dia terdapat di sini pada gambar yang ini bisa dilihat. Sendi pelana atau biasa disebut sendi selari yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau gerakannya itu bisa dibilang bebas. Dijumpai pada hubungan os scapula dengan os humerus.
hubungan antar os femur dengan os pelvis virilis. Sendi kondyloid atau elipsoid yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan berporos dua dengan kiri dan kanan. Kemudian gerakan maju mundur, tahu ya gerakan maju mundur seperti apa. Kemudian gerakan muka atau depan dan belakang. Kemudian ujung tulang yang satu ini dia berbentuk oval atau masuk ke dalam suatu lekuk yang berbentuk elips dijumpai pada hubungan os radius dengan os karpal. Sendi peluru. Sendi peluru ini terdapat pada gambar ini ya saja. Dia hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan segala arah atau gerakan bebas dijumpai pada hubungan os scapula dengan os humerus, hubungan antar os femur dengan os pelvis virilis. Kemudian yang terakhir yaitu sendi luncur, terdapat ini ya, jelas ya, ada gambar ini sendi luncur ya. Ini sendi luncur ini merupakan sendi yang memiliki hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan badan melengkung ke depan atau biasa orang membungkuk seperti ini dan ke belakang serta gerakan memutar menggeliat gini ya. Hubungan ini dapat terjadi pada hubungan antar ruas tulang belakang, kemudian persendian antar pergelangan tangan dan tulang pengupil. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan saya terkait sistem artikulasi. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.